Bhishma mengatur pernikahan Dhritarashtra dengan Gandhari di Hastinapura dan Pandu menikahi Kunti dan Madri. Ketika semua orang berbahagia, Pandu memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan kedua istrinya. Mereka pergi ke hutan untuk tinggal di tempat yang tenang dan indah. Di sana mereka membangun sebuah pertapaan kecil dan mulai hidup bahagia. Suku-suku setempat menganggap mereka sebagai dewa. Suatu hari Kunti dan Madri mendekati Pandu dan berkata, "Kami telah mendengar bahwa kamu sangat pandai memanah, tetapi kami belum pernah melihatnya. Hari ini kami ingin pergi berburu bersamamu dan menyaksikan kehebatanmu." Pandu setuju dan mengajak mereka berburu. Sesampainya di hutan, Pandu berkata, "Lihatlah aku berburu dengan mata tertutup, hanya dipandu oleh suara." Ia memejamkan matanya, dan ketika ia mendengar suara di dekat semak-semak, ia menembakkan anak panah ke arah itu. Segera mereka mendengar suara orang berteriak kesakitan. Ketika mereka pergi untuk menyelidikinya, mereka menemukan bahwa itu adalah dua makhluk surgawi, Gandharva. Mereka telah mengambil bentuk rusa untuk bermain di hutan, tanpa menyadari kehadiran Pandu. Tanpa menyadari hal ini, Pandu menembaki mereka, membunuh Gandharva betina. Gandharva jantan sangat marah. Ia berkata, bahkan hewan liar pun tidak mengganggu hewan lainnya ketika mereka sedang kawin, dan para pemburu pun menghormati hal ini. Namun, meskipun Anda terlihat seperti seorang raja, Anda melanggar aturan alami ini dan menembaki kami. Istri saya meninggal karena Anda. Hari ini aku mengutukmu. Hari di mana kamu bersatu dengan seorang wanita akan menjadi hari terakhirmu. Mengatakan hal ini, Gandharva pergi dengan marah. Sekarang Pandu menyadari bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang ayah dalam kehidupan ini. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan tinggal di hutan, dan mengirim kabar tentang keputusannya ke Hastinapura. Ketika Dhritarashtra mendengar berita itu, kegembiraannya tidak mengenal batas. Dengan tahta yang kini menjadi miliknya, ia sangat gembira. Pada saat inilah Gandhari hamil. Ia mengirim utusan untuk memberitahu Pandu berita tersebut. Ketika Pandu mendengar berita tersebut, ia diliputi kesedihan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengeluh kepada Kunti dan Madri, "Meskipun saudaraku Dhritarashtra buta, ia telah memenangkan tahta. Sekarang anak-anaknya akan mewarisinya. Apakah tidak ada harapan bagi saya atau keturunan saya untuk memerintah?" Tidak tahan dengan kesedihan suaminya, Kunti menangis dan meninggalkan tempat itu. Duduk sendirian, ia terus menangis ketika kenangan yang sangat menyakitkan dari masa lalunya muncul kembali dan membuatnya menangis lebih keras. Peristiwa yang ia ingat adalah dari masa mudanya, ketika seorang resi agung bernama Durvasa mengunjungi ashram tempat ia tinggal. Durvasa dikenal sebagai sosok yang sangat ditakuti oleh semua orang karena ia memiliki temperamen yang ganas. Kesalahan sekecil apapun akan memancingnya untuk mengutuk orang, seringkali tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, tidak ada yang berani melayaninya, tetapi Kunti, dengan keberanian yang besar, mengambil tanggung jawab untuk merawatnya selama ia tinggal di ashram. Ia melayaninya dengan penuh kasih sayang, seperti seorang anak perempuan kepada seorang ayah. Terkesan dengan pengabdiannya, Durvasa memberinya sebuah anugerah sebelum meninggalkan ashram. Ia membisikkan sebuah mantra yang kuat di telinganya, menjelaskan bahwa mantra tersebut dapat digunakan sebanyak 5 kali. Dengan mengucapkannya dan memohon kepada dewa manapun, dewa tersebut akan muncul di hadapannya dan menjadi miliknya. Ia pun pergi, meninggalkan Kunti dengan mantra yang luar biasa ini. Mantra yang sama nantinya akan memungkinkan para dewa turun ke bumi dan berinteraksi dengannya. Namun, dalam kepolosannya yang masih muda, Kunti tidak mengerti arti dan kekuatan dari mantra tersebut. Keesokan paginya, saat Kunti mandi di sungai, ia merenung, "Apa artinya dewa menjadi milikku? Apa artinya?" Penasaran ingin mengetahuinya, ia berpikir, "Saya akan mencobanya sekali saja dan melihat apa yang terjadi." Ketika dia keluar dari air dan melihat ke langit, dia bertanya-tanya dewa mana yang harus dia panggil. Melihat matahari di depannya, ia memutuskan untuk memohon kepada Surya, dewa matahari. Dia bersujud kepadanya, menutup matanya, dan mengucapkan mantranya. Ketika ia membuka matanya, tampaklah Surya Bagawan yang bercahaya berdiri di hadapannya, bersinar dengan sangat terang. Cahayanya semakin lama semakin kuat, dan sinar matahari menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dalam cahaya yang menyilaukan ini, Kunti tidak dapat melihat apa-apa, dan untuk sesaat ia tidak yakin apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, cahaya mulai meredup, dan Surya Bagawan pun menghilang. Tiba-tiba Kunti mendengar suara tawa bayi yang lembut, dan tangannya terasa berat. Ia melihat ke bawah, dan melihat seorang bayi yang baru lahir di tangannya. Bayi itu berkulit keemasan, dihiasi dengan baju zirah dan anting-anting yang sangat indah bagaikan kristal.
dan kecantikannya bahkan melebihi cahaya matahari. Senyumnya begitu murni sehingga seakan-akan menenangkan matahari itu sendiri. Anak yang luar biasa ini adalah putra yang dilahirkan oleh Dewa Matahari. Kunti sekarang mengerti arti dari dewa menjadi milikmu. Ini berarti bahwa para dewa itu sendiri yang akan menjadi ayah dari seorang anak untuknya. Teman-teman, apakah Anda berpikir bahwa membaca cerita yang mencekam dapat membuat seseorang melupakan semua masalahnya? Atau bahwa menceritakan kisah seperti itu kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan mereka semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Bagaimana jika saya katakan bahwa membaca sebuah cerita dapat memberikan solusi bagi setiap masalah yang Anda hadapi atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan? Ya, itu mungkin. Tetapi hanya dengan kisah epik terhebat yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih hebat dari film blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata yang ditulis dengan gaya Vikramaditya tersedia dalam 2 bagian, baik sebagai buku fisik maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyertakan tautannya dalam deskripsi di bawah ini. Pesanlah sekarang juga karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Setelah melihat senyum bayi tersebut, Kunti berpikir, tidak akan pernah ada hari yang lebih indah dan menyenangkan dalam hidup saya selain hari ini. Dia dipenuhi dengan sukacita, mengetahui bahwa ini adalah anaknya sendiri. Namun, pada hari yang sama, hidupnya juga diwarnai dengan kesedihan yang tak terlupakan. Masyarakat tidak akan menerima dia memiliki anak tanpa menikah, terutama jika sang ayah tidak berada di sisinya. Dia tidak bisa mempertahankan anak itu, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa meninggalkannya. Terperangkap dalam dilema, tidak dapat mengambil keputusan, tidak memiliki keberanian untuk menghadapi masyarakat yang tidak akan memahami atau mendukungnya, Kunti membuat pilihan yang memilukan. Dengan berat hati, ia mencium bayinya untuk terakhir kalinya, memberikan doa restu, dan memasukkannya ke dalam keranjang. Ia melemparkan keranjang itu ke sungai dan menangis, "Surya Bhagawan, engkau telah memberikan anak ini tanpa pilihanku, tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk membesarkannya. Saya akan tinggalkan dia di sungai ini, tapi engkau harus melindunginya." Sambil menangis, ia pun berjalan pergi. Mengenang hari itu, Kunti dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Kisah Kunti dan Karna mengajarkan kita banyak pelajaran hidup. Salah satu pelajaran yang paling penting adalah ketakutan yang ditanamkan oleh masyarakat kepada orang-orang, terutama perempuan, yang memiliki anak di luar nikah. Ketakutan akan dipermalukan oleh masyarakat, mendorong beberapa orang untuk meninggalkan anak-anak mereka di tempat sampah, di tangga kuil, atau di gerbang panti asuhan. Bahkan anak-anak yang dibesarkan dengan hati-hati oleh orang tua mereka terkadang tersesat. Jadi bayangkan penderitaan anak-anak yang ditinggalkan tanpa bimbingan dan tumbuh sebagai yatim piatu. Banyak dari anak-anak yang ditinggalkan ini yang berjuang melawan kelaparan dan kelangsungan hidup, beralih ke pencurian dan kejahatan, menjadi anak nakal dan penjahat karena tidak ada yang mengajari mereka mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak yang lahir di luar nikah seringkali menghadapi masa depan yang hancur, yang pada gilirannya merusak masyarakat. Untuk alasan ini, sistem di India berpegang teguh pada prinsip bahwa seks sebelum menikah adalah salah. Masyarakat memberlakukan aturan ini untuk melindungi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Karna yang ditakdirkan untuk menjadi raja, menjadi yatim piatu dan diperlakukan sebagai orang buangan oleh masyarakat. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, keberanian dan kesalehannya, hidupnya hancur karena ia tidak memiliki bimbingan yang tepat. Percaya bahwa mereka yang mendukungnya adalah teman sejatinya, ia bersekutu dengan Duryodhana dan pada akhirnya menghancurkan hidupnya. Tidak pernah disebutkan dalam Mahabharata bahwa Karna pernah benar-benar bahagia, bahkan untuk beberapa hari. Untuk mencegah ibu dan anak menderita seperti Kunti dan Karna, orang-orang mengatakan bahwa hubungan seks sebelum menikah adalah hal yang salah. Pada masa itu tidak ada metode kontrasepsi atau pil, sehingga seks pranikah dianggap sebagai masalah besar. Saya tidak mengatakan bahwa seks pranikah itu tidak salah, tapi demi masyarakat yang lebih baik, hal itu tidak diinginkan. Pola pikir dan keadaan setiap orang tidak sama, dan itulah mengapa tradisi-tradisi ini berkembang. Waktunya telah tiba bagi Kunti untuk memberitahu Pandu tentang berkah yang telah ia terima dari orang bijak Durvasa. Tanpa menyebut nama Karna, ia mendekati Pandu
dan menceritakan kisah tentang anugerah Durvasa. Mendengar hal ini, Pandu sangat gembira. Di kerajaan, Gandhari juga sedang hamil, tetapi jika Kunti menginginkannya, ia dapat segera melahirkan. Pandu beralasan bahwa jika anak Kunti lahir lebih dulu, ia akan menjadi pewaris tahta yang sah. Ia berkata kepada Kunti, anak kita akan menjadi raja, dan sifat pertama dari seorang raja adalah hidup dengan benar. Di 3 dunia, makhluk yang paling benar adalah Yama, Dewa Dharma. Dia tidak memihak dan memberikan keadilan yang sama kepada semua orang. Panggillah dia. Malam itu Kunti mengucapkan mantra tersebut dan memanggil Yama Dharma Raja. Seketika itu juga Yama muncul di hadapannya, dikelilingi oleh kegelapan. Setelah beberapa saat, seorang anak kecil muncul di tangannya. Ini adalah Dharma Raja, Yudhishthira. Pandu dengan bangga mengirimkan pesan ke Hastinapura yang mengumumkan kelahiran pewaris baru dinasti Kuru. Mendengar berita tersebut, Gandhari dan Dhritarashtra terkejut. Gandhari, yang telah hamil sebelum Kunti, merasa bahwa anaknya seharusnya menjadi anak pertama, dan oleh karena itu menjadi raja yang sah. Diliputi rasa frustasi, ia mendorong rahimnya dengan keras dan mengalami persalinan prematur. Namun, bukannya melahirkan seorang anak, ia malah melahirkan gumpalan daging. Terkejut, Satyavati mengirim pesan kepada Vyasa. Ketika Vyasa tiba dan mencuci gumpalan daging tersebut dengan air Gangga, gumpalan daging tersebut pecah menjadi 101 bagian. Vyasa menyiapkan 101 pot dan menempatkan setiap bagian ke dalam pot dan berkata kepada Gandhari, "Ibu, jika persalinanmu berjalan dengan baik, kamu akan melahirkan seorang putra yang sekuat 100 orang laki-laki. Tetapi sekarang kekuatan itu telah dibagi menjadi 101 bagian dan dari pot-pot ini akan lahir satu-satu anak." Setelah itu dia pergi. Pada hari ketiga, langit tiba-tiba menjadi gelap oleh awan dan badai yang menggelegar. Laut bergemuruh dengan ombak besar, burung-burung terbang dari sarangnya karena ketakutan dan serigala melolong mengancam. Badai itu begitu dahsyat sehingga seolah-olah bencana akan segera terjadi. Kegelapan menyelimuti kerajaan dan orang-orang takut akan bencana besar yang akan menimpa mereka. Di tengah-tengah kekacauan itu, salah satu periuk pecah dan terdengar tangisan seorang anak yang baru lahir. Anak ini adalah Duryodhana yang kelak menjadi penjahat utama dalam epos terbesar sepanjang masa, Mahabharata. Teman-teman, episod berikutnya akan membawa konten ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan. Kami akan kembali pada waktu yang sama pada hari Sabtu depan. Jika Anda belum melakukannya, pesanlah buku Mahabharata yang saya tulis. Tautannya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, segera lakukan. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.